Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10 TJKT 1 ingin mewawancarai Ibu Sari tentang jurusan kuliner. Ibu, bisakah saya bertanya? Boleh. Bisakah ceritakan pengalaman Ibu yang paling berkesan selama mengajar di jurusan kuliner? Oh, pengalaman ibu ya, kebetulan kan ibu baru juga kan ya ngajar di SMK ini karena ibu baru lulus kuliah. Jadi pengalamannya belum begitu banyak. Kira-kira ibu baru baru beberapa bulan di sini tuh 8 bulanan lah, 8 bulan 7 bulan. Pengalamannya juga belum cukup banyak, namun ada beberapa yang ibu ingat. Yang pertama itu pas pertama kali masuk, ibu belum bisa memanajemen bagaimana memasak sendiri, bagaimana memasak dalam tim yang baru. Jadi ibu pas awal-awal itu keteteran, tapi itu dijadiin pengalaman sama ibu untuk kedepannya. Terus waktu itu pengalaman serunya pas lagi kita expo sama Jofair. Ibu sama guru-guru lain sama siswa kuliner di sini cukup lama masak-masak sampai malam. Terus penjualannya juga banyak ya, menunya juga banyak, jadi seru aja sih tuh waktu Jovet. Apa saja metode pembelajaran yang Ibu gunakan untuk membuat siswa-siswi lebih tertarik dalam komponen dalam bidang kuliner? Kalau gaya belajar ibu biasanya, karena mungkin ibu masih muda ya, ibu juga baru lulus kemarin, terus masih ada jiwa-jiwa mudanya. Jadi ibu cara mengajarnya, ibu bisa memposisikan kalau murid ibu tuh teman ibu. Jadi gak serius-serius banget, tapi semuanya tersalurkan yang ibu ajarin. Kayak misalkan dia lagi males di kelas atau lagi apa gitu, nggak langsung ibu marahin, cuman ibu tegur pelan-pelan. Nah biasanya kan kalau guru-guru senior langsung kan, kamu jangan gini. Nah ibu mah karena ibu ngerasa mereka juga ibu jadi mereka, jadi ibu gak mau digituin. Ibu jujur selama ngajar ini belum pernah marah. Tanyain aja ke anak kuliah, belum pernah marah-marah, belum. Paling negur-negur aja sedikit kalau ibu kayak gitu. Jadi ibu mah lebih ke cara mengajarnya santai gitu. Tapi kalau udah di dapur beda. Kadang ibu juga ada seriusnya, karena kan kalau di dapur mainnya dengan api ya, dengan alat-alat tajam, pisau, gunting dan lain-lain. Itu aja sih ibu. Apa kriteria Ibu pakai untuk menilai keberhasilan siswa dalam mengikuti mata pelajaran kuliner? Oh, kalau kriteria penilaian itu banyak kalau dari kuliner. Yang pertama itu keterampilannya, dia menggunakan alatnya bisa enggak, menggunakan pisau. Ada beberapa siswa, hampir semua sebenarnya masih belum bisa menggunakan pisau dengan baik. Terus mereka tuh biasanya menggunakan, kan di kuliner itu kalau pakai talenan itu harus dialasin. Nah mereka masih sering lupa. Jadi penilaiannya keterampilan keterampilan alat, terus hasil produk yang dihasilkan, hasil masakannya, terus kebersihannya. Karena kan kita kalau kuliner itu terkaitnya sama makanan ya, jadi harus bersih, harus higienis. Terus penampilan juga, karena kan kita melayani customer, melayani pemesan. Terus udah gitu sanitasi, hygiene, kebersihan, terus kelengkapan APD, kayak kita tuh pakai double breast tuh kayak baju produktifnya lah ya, double breast. Terus topi kitchennya sama shawlnya, terus sepatunya nggak boleh licin, paling kayak gitu. Sama ibu dinilainya kecekatan juga sih, karena kan kalau di kuliner itu nggak boleh lelet ya. Kita aja kalau lagi jajan gitu, kalau yang ngeladanginnya lama kan kita udah bad mood duluan, udah lapar duluan. Paling ibu nilainya dari itu sih, kebersihan, ketepatan, kecepatan gitu. Apa saja pengalaman ibu mengenal praktis
yang memiliki bidang kuliner, misalnya pengalaman kerja terlibat dalam kompetisi kuliner dan lain-lain. Kalau pengalaman bekerja waktu itu ibu pernah training di hotel di Bandung, namanya Hotel Grand Mercure. Lumayan itu juga kan hotel bintang 5 ya, terus ibu juga masuknya dari nol, jadi ibu wawancara dulu, terus ibu biasa interview dan lain-lain. Nah ibu tuh magang di situ tuh 6 bulan, karena kebetulan di Bandung kan rame ya, maksudnya kotanya kota pariwisata, terus itu hotelnya hotel bintang 5, jadi cukup ramai sampai ibu lebaran Idul Fitri di hotel, lebaran Idul Adha di hotel, saking ramenya gitu. Terus biasanya yang customer yang mengunjungi hotelnya biasanya orang-orang Cina, tapi pekerjanya semua orang-orang Islam, jadi itu lumayan jadiin pengalaman sih untuk ibu kalau kerja di industri hotel itu benar-benar seru, cuman kemakan waktu karena kita kan nggak bisa kumpul sama keluarga, momen-momen itunya lah gitu. Kalau untuk gajinya sih lumayan ya gitu kalau di hotel, cuman ya itu kesitanya sama waktu. Terus karena kita dibiasakan bekerja berdiri, jadi ibu selama magang itu berdiri 12 jam, kadang 16 jam, kadang pokoknya kadang sampai ibu pernah masuk rumah sakit karena dehidrasi, jadi kurang minum karena terlalu fokus bekerja kan. Makanya kalau yang kerja di industri itu harus kuat-kuat fisik semua, mental, karena 24 jam kan kita hampir di hotel gitu, di dapur. Itu sih seru. Terus yang kedua ibu pernah magang juga di SMK di Bandung, SMK Bale Endah, SMK 2 Bale Endah, itu juga sama seru. Jadi ibu sebelum masuk ke SMK Raja Polah ini, ibu punya pengalaman lah beberapa bulan gitu mengajar di SMK. Anak-anaknya juga seru, terus pelajarannya juga kuliner mah rame lah gitu. Itu sih pengalaman ibu, masih banyak cuman itu yang paling berkesan lah. Bagaimana cara ibu membantu siswa meningkatkan keterampilan? Untuk membantu siswa sih biasanya kan kalau di kelas itu emang lebih intens, cuma kan banyaknya materi. Nah kadang ibu lebih deketnya itu pas anak-anak praktek atau misalkan anak-anak lagi piket. Nah kan kalau kuliner itu ada piket hariannya ya, sekarang masih piket harian, nanti mah piket mingguan. Nah jadi si siswa itu digilir satu hari misalnya 3 orang atau 2 orang. Nah ibu pendekatannya di situ sih, karena kan itu lingkupnya kecil kan di dapur, terus sama ibu gitu hampir seharian. Nah paling ibu pendekatannya dari situ, bisa ngobrol bareng, bisa sharing bareng, terus ibu bisa ngajarin ilmu langsung gitu kan. Kalau di dapur langsung kan ibu bisa ngeliatin cara motong gini-gini. Itu sih paling kalau pendekatan ibu mah pas lagi piket atau praktek. Apalagi ada lagi? Mungkin dicukupkan saja. Terima kasih atas waktu dan informasi yang telah diberikan. Semoga wawancara ini bermanfaat. Terima kasih Ibu. Baik.